Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubuhum mu'minin thumma qada ajala wa ajalun musamma summa antum tamtarun. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabi Rasulullah nabiyun karim. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah melaksanakan puasa Ramadan kurang lebih 11 hari. Jadi bagaimana umat Islam telah melakukan puasa Ramadan itu dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena puasa itu adalah merupakan tentang kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan puasa yang sekedar untuk kita dapat isapan jempol dari orang tua kita, dari istri kita, atau suami kita, atau saudara-saudara kita, atau kaum muslimin yang lain. Tetapi berpuasa Ramadan kita dalam rangka untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hari ini, kesempatan ini saya akan mengambil dalam tausiah ini, kami akan mengambil sebuah tema, yaitu tentang konsep kebahagiaan. Jadi bagaimana konsep bahagia itu, banyak orang menilai bahwa bahagia itu yang pertama, ada yang mengatakan bahagia itu bagaimana kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang mengatakan bahwa bahagia itu adalah bagaimana kita hanya mengurusi, orang disebut bahagia karena di dalam ekonominya itu kekayaannya itu luar biasa. Itu bahagia menurut sebagian orang. Yang ketiga, bahagia itu adalah bagaimana meraih kebahagiaan itu, yaitu dengan kita beribadah kepada Allah dan juga dalam kita tidak lupa dengan urusan dunia. Sahabat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahagia ini menurut konsep, ketiga konsep ini itu yang terbaik adalah konsep yang ketiga, yaitu bahwa bahagia itu adalah urusan beribadah kepada Allah, tetapi juga kita tidak lupa untuk tentang urusan dunia. Sobat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bahagia itu bisa didapat dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang bahagia tidak harus mereka itu punya harta benda yang melimpah. Orang bahagia itu menurut konsep Sayyidina Ali radhiyallahu an, bagaimana ar-ridha bil qalil, itu orang bahagia, ridho terhadap yang sedikit. Sobat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an digambarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran bagaimana Allah memberikan stressing kepada kita tentang orang bahagia. Yaitu yang bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihabbin minallah wa hablin minan nas. Sobat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa
Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau memberikan gambaran kepada kita, duribat alaihimuddillatu, akan ditimpakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kehinaan, yaitu dimanapun mereka berada. Duribat alaihimuddillatu ainama thuqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihabbi minallah wa habbi minan nas, kecuali orang-orang yang selalu ada ikatan hubungan yang luar biasa kepada Allah, yang kuat ikatannya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana ikatan hubungan sesama manusia juga begitu kuat kepada sesama manusia. Sobat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Ibnu Katsir tadi bahwa kehinaan itu kan ditimpakan, Allah tidak memilih siapapun, semua orang yang hidup di dunia ini akan ditimpakan kehinaan oleh Allah. Tidak hanya orang-orang yang berbuat zalim, tidak hanya orang-orang yang durjana, tidak hanya orang-orang segelintir orang atau individu, masyarakat, bahkan negara, pemimpin, rakyat, golongan orang-orang elit, para politikus, dan para ahli negara juga semuanya akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak memberikan dikhususkan kepada orang-orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah, semuanya akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat edukasi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang namanya kehinaan itu bisa tidak diberikan atau ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang bahagia di sini, yaitu illa bihabbi minallah wa habbi minan nas, kata Allah, yaitu dengan bagaimana yang pertama ada tali ikatan yang kuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablun itu adalah ikatan. Artinya ada ikatan yang antara seorang hamba dengan Al-Khaliq. Jadi bagaimana umat Islam khususnya di bulan suci Ramadan kali ini, bagaimana ikatan itu begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak menyia-nyiakan pahala-pahala di bulan suci Ramadan. Itulah ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tidak puasa Ramadan saja, bagaimana juga orang memiliki harta benda yang luar biasa, bagaimana mereka untuk menafkahkan harta di jalan Allah, mengeluarkan zakatnya. Jangan sampai kita menolak tentang zakat. Karena akhir-akhir ini jadi ada statement bahwa zakat itu umat Islam tidak penting untuk melakukan zakat. Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa zakat itu adalah untuk menuntaskan kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Sobat edukasi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bagaimana ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun, yaitu dengan ada yang perlu kita ketahui, ikatan ini bisa dibangun dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada idroksilabillah kita kepada Allah, kesadaran hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kuat kesadarannya kita kepada Allah. Yang kedua, ada mayatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan hablum minallah. Ini yang dikatakan orang bahagia, bukan karena harta yang melimpah ruah, bukan, tetapi bagaimana yang pertama ini ikatannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka disebut orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebagai syarat yang kedua untuk mereka bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka seharusnya ada hablum minan nas, ikatan hubungan sesama manusia begitu kuat. Artinya ini pelaksanaan hukum Allah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita menyambung silaturahmi antar sesama satu nasab. Bagaimana juga hubungan ini kita bangun dengan sesama kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat. Jadi di sekumpulan orang di tengah-tengah masyarakat juga, baik suku, ras maupun berbeda tentang agamanya, kita tetap menjalin hubungan ini sesama mereka, sehingga inilah yang nantinya akan menuntaskan kebahagiaan kita, tidak hanya hubungan kita kepada Allah tetapi hubungan kita sesama manusia. Karena pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat ini adalah rangka untuk menjalankan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita hubungan sama manusia, bagaimana ketika ada kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, maka orang yang beriman kepada Allah tentu mereka akan mencegah kemungkaran agar tidak menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Jadi inilah
sanksi hukum juga akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat kepada orang yang melanggar perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah gambaran bahagia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sisi terakhir ini, selamat berbuka puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah, menjadi orang yang muttaqin dan tidak digolongkan dengan orang-orang yang takwa dan siddiqin dan para nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.